Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Frayanti. Di sini saya akan berkunjung ke tempat wisata yang ada di daerah Kabupaten Bandung, yaitu Taman Mumbul Sangeh. Taman Mumbul Sangeh sendiri terletak di Banjar Brahmana, Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Bandung. Letaknya kurang lebih 1 km dari objek wisata Alas Pale Sangeh. Bahkan jika kita dari arah Denpasar, waktu yang kita tempuh kurang lebih 60 menit. Dari arah Denpasar, sekitar 100 meter sebelum objek wisata Alas Pale Sangeh, terdapat sebuah perempatan yang dimana dari perempatan tersebut kita belok kanan sekitar 200 meter menuju tempat wisata Taman Mumbul Sangeh dan Penglukatan Pancoran Solas. Harga tiket masuk ke tempat wisata Taman Mumbul Sangeh sebesar 10.000 untuk biaya parkir. Kabupaten Bandung dikenal sebagai daerah dengan destinasi wisata yang melimpah. Salah satunya tempat wisata Taman Mumbul Sangeh yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan spiritual. Taman Mumbul Sangeh biasanya dikenal sebagai tempat ritual penyucian diri atau melukat. Taman yang telah beroperasi sejak Desember pada tahun 2016 ini jadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Taman Mumbul Sangeh dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Sangeh. Taman Mumbul adalah tempat suci yang disucikan oleh Desa Sangeh dan masyarakat sekitar. Taman Mumbul mempunyai dua bagian yang berbeda. Di bagian selatan terdapat sebuah Pancoran Solas, tempat para pengunjung melukat atau membersihkan diri dan pikirannya. Dan di bagian utara terdapat sebuah kolam yang bisa dibilang mirip sebuah danau dengan air yang sangat jernih dan dipenuhi ribuan ikan. Pepohonan yang tampak dari kejauhan semakin menambah indahnya suasana kolam. Di kolam ini juga terdapat sebuah pura yang bernama Pura Ulun Siwi. Pura yang terletak di tengah danau tersebut sudah ditemukan dari dulu kala yang bersamaan dengan danau tersebut. Karena air tersebut sangat diperlukan untuk mengaliri sawah, maka dibuatlah bendungan atau ditata lebih bagus lagi untuk dapat mengaliri sawah seluas 300 hektar. Awal dari sejarah Tirta Taman Mumbul, terdapat air yang keluar dari dalam tanah atau kelebutan, sehingga terbentuknya sebuah danau kecil, di mana bisa dibilang danau, karena air yang terdapat di dalam danau tersebut merupakan air murni yang keluar dari bawah tanah. Pada awal mulanya, Tirta Taman Mumbul digunakan masyarakat setempat sebagai pemandian umum dan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti mencuci, minum, makan, beternak, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah beberapa lama, ada sedikit demi sedikit perubahan karena pada sebelumnya masih sedikit sekali perawatan dan penjagaan di tempat ini. Dari dulu sampai saat ini, tempat tersebut juga sering digunakan sebagai tempat untuk melasti. Taman ini memiliki sebuah tempat suci atau pura yang digunakan sebagai tempat upacara melasti bagi masyarakat Desa Sangeh dan sekitarnya. Upacara melasti sendiri merupakan upacara yang dilakukan sebelum perayaan Hari Suci Nyepi. Upacara melasti atau mekiis dilaksanakan sebelum Tawur Kesange dan Catur Berata Penyepian. Upacara ini dilaksanakan di pura yang berdekatan dengan sumber air kehidupan.
kehidupan atau tirta amerta seperti laut, danau, atau sungai. Melasti dapat diartikan membuang segala kotoran alam menggunakan air suci. Kotoran yang dimaksud adalah segala kotoran, baik itu dosa, baik di dalam diri maupun yang ada di dunia. Selain itu, melasti juga dilakukan sebagai wujud membersihkan pralingga atau alat-alat persembahyangan. Makna dari upacara melasti adalah sebagai proses pembersihan diri manusia secara lahir dan batin, juga sebagai pembersihan alam. Maka dari itu, Taman Mumbul dianggap sebagai tempat suci. Mata air ini tidak hanya bermanfaat bagi irigasi masyarakat setempat, namun juga dipercaya sebagai air suci. Maka dari itu, sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat pengambilan air suci untuk perayaan pura di sekitarnya atau melasti pada saat hari-hari tertentu. Taman Mumbul juga terdapat pohon beringin yang sangat besar. Selain itu, tirta Taman Mumbul juga terkenal sekali dengan kebudayaannya, seperti contohnya dalam istilah umat Hindu yang sering sekali kita dengar, yaitu ngangget daun bingin, di mana ngangget daun bingin atau mengalap daun bingin itu merupakan salah satu upacara yang sering dilakukan oleh umat Hindu. Ngangget daun bingin merupakan upacara memetik daun beringin yang disebut sebagai serangkaian dari upacara memukur dalam Atma Wedana. Di sebelah selatan kolam ikan ini terdapat sebuah tempat melukat yang dimana para wisatawan bisa menyucikan diri berupa pikiran dan jiwa secara spiritual yang dikenal sebagai penglukatan Pancoran Solas. Untuk melakukan penglukatan, pengunjung terutama umat Hindu melakukan persembahyangan terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke area pancoran tempat untuk melukat. Penglukatan ini diawali dari pancoran Dewi Gangga, kemudian Dewi Saraswati, kemudian Dewa Iswara, Dewa Brahma, Dewa Mahadewa, Dewa Wisnu, Dewa Maheswara, Dewa Rudra, Dewa Sangkara, Dewa Sambu, dan yang terakhir Dewa Siwa. Oleh karena itu, terdapat 11 pancoran suci sehingga disebutlah dengan nama Pancoran Solas. Pancoran Solas memiliki 11 buah pancoran yang dimana setiap pancoran sebagai simbol dari kekuatan Tuhan, yaitu simbol dari kekuatan Dewata Nawasanga. Diawali dengan pancoran Dewi Gangga dengan maksud untuk menetralisir pengaruh negatif dan penyeimbang energi, karena diyakini Dewi Gangga adalah sebagai penyeimbang. Dipilih Dewata Nawasanga dikarenakan memiliki filosofi sebagai 9 dewa atau manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa, penjaga dan penguasa ke-9 penjuru mata angin untuk menjaga keharmonisan alam. Ditambah dengan Dewi Gangga yang memiliki filosofi sebagai Dewi kesuburan, dalam hal ini adalah air, dan ditambah dengan Dewi Saraswati. Dipilih Dewi Saraswati dikarenakan melambangkan ilmu pengetahuan yang cocok untuk para pelajar yang sedang berjuang dan bergelut di dunia pendidikan untuk memohon penganugerahan ilmu pengetahuan. Penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul ini memiliki 11 pancoran di dalamnya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Diawali dengan pancoran Dewi Gangga. Pancoran ini diyakini memiliki kekuatan Dewi Gangga yang dilambangkan dengan Dewi kesuburan dan penguasa air, yang dipercaya memberikan pembersihan dan penyucian, juga sebagai penetralisir kekuatan atau pengaruh jahat di dalam diri saat melukat.
Kemudian Dewi Saraswati, pancoran ini dipercaya memiliki kekuatan Dewi Saraswati yang disebutkan dengan Dewi Pengetahuan yang diyakini mampu memberikan pencerahan ilmu pengetahuan saat melukat. Yang ketiga, Dewa Wisnu, pancoran ini dipercaya memiliki kekuatan Dewa Wisnu yang merupakan manifestasi ide Sang Hyang Widi-Wasa yang bertugas sebagai sosok pemelihara. Yang keempat, Dewa Sambu, pancoran ini diyakini memiliki kekuatan Dewa Sambu yang juga dikenal sebagai Sang Hyang Kawiya, merupakan sosok penguasa dari arah timur laut. Yang kelima, Dewa Iswara, pancoran ini dipercaya memiliki kekuatan Dewa Iswara adalah sosok dewa yang menjadi penguasa dari arah timur. Yang keenam, pancoran Dewa Maheswara adalah sosok penguasa arah tenggara. Yang ketujuh, pancoran Dewa Brahma yang dikenal sebagai Dewa Pencipta menjadi penguasa arah selatan. Yang kedelapan, pancoran Dewa Rudra merupakan sosok penguasa dari arah barat daya. Yang kesembilan, pancoran Dewa Mahadewa. Pancoran ini dipercaya memiliki kekuatan dari Dewa Mahadewa, dipercaya sebagai dewa untuk memohon, meraih kesentosaan serta kemajuan dalam hidupnya, merupakan sosok penguasa arah barat. Yang ke-10, pancoran Dewa Sangkara merupakan sosok penguasa arah barat laut. Dan yang terakhir, pancoran Dewa Siwa yang dipercaya memiliki kekuatan dari Dewa Siwa merupakan dewa yang sentral dalam konsep Dewata Nawasanga sebagai sosok penguasa arah tengah. Selain itu, terdapat juga sumber mata air bersih, yang dimana air dari pancoran ini dapat digunakan sebagai mata air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan bisa juga kita minum, yang dimana ketika kita mengambil air dari mata air ini, kita diminta untuk mapunia sebesar 2000. Untuk fasilitas umum di Taman Mumbul Sangeh dilengkapi tempat parkir yang memadai. Jadi untuk para wisatawan yang datang tidak perlu khawatir untuk memarkirkan motor, mobil maupun bus pariwisata karena sudah disediakan tempat parkir yang cukup. Terdapat juga gazebo atau balai bengong untuk tempat bersantai sekaligus berkumpul makan bersama. Dan jangan takut tidak bisa buang air karena tempat wisata ini juga menyediakan toilet umum. Bagi pengunjung yang ingin melukat di Pancoran Solhas, Taman Mumbul Sangeh juga menyediakan tempat penyewaan pakaian untuk keperluan tersebut lengkap dengan selendang dan kamen. Bagi pengunjung yang membawa barang cukup banyak, terdapat juga loket untuk menitip atau menyimpan barang-barang. Terdapat juga wantilan yang dapat digunakan sebagai tempat beristirahat atau sebagai balai pertemuan. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di tempat wisata ini, seperti menikmati suasana alam, memberi makan ikan, melukat, berfoto, dan lain sebagainya. Tempat wisata ini sangat strategis, selain dekat dengan tempat wisata Alas Pala Sangeh, juga dekat dengan tempat wisata Tanah Wu. Agar para pengunjung lebih leluasa menikmati keindahan alam di kolam ini, dibangun tembok pendek yang mengelilingi area kolam, sehingga para pengunjung bisa duduk santai di tembok-tembok tersebut sambil memberi makan ikan. Di danau ini, pengunjung juga berkesempatan untuk memberi makan ikan. Jika pengunjung tidak membawa makanan ikan, pengunjung bisa membelinya di pedagang-pedagang area tempat wisata. Biasanya, satu makanan ikan harganya 5.000. Di tepi danau juga terdapat rakit yang dimana kita bisa naiki rakit tersebut, tetapi tidak perlu takut karena rakit yang ada sudah dijamin keamanannya.
Sekian video dari saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om.